Bagaimana jadinya jika seorang anak SMP yang baru kehilangan ayahnya terpaksa menjadi penipu bersama pamannya demi bertahan hidup? Ya, anak perempuan itu bernama Kyung-eun yang baru berusia 14 tahun. Sejak kecil ia sudah ditinggal ibunya entah kemana, dan sekarang baru saja ayahnya meninggal dunia. Di hari pemakaman ayahnya, Kyung-eun bertemu dengan pamannya, Jaemin, untuk pertama kalinya. Jaemin merupakan seorang penipu. Malam harinya, Kyung-eun diantar Jaemin pulang ke rumahnya. Kyung-eun yang masih berduka diusik oleh Jaemin yang menanyakan tentang uang asuransi ayahnya. Dengan malas, Kyung-eun mengatakan bahwa uangnya sudah dikirim ke rekening dirinya. Dari gelagatnya, Kyung-eun sudah tahu kalau Jaemin hanya akan memanfaatkannya. Untuk itulah, saat Jaemin ingin tinggal bersamanya, ia tidak mau. Namun, saat hujan turun, Kyung-eun yang telah tertidur pulas dikagetkan oleh Jaemin yang menggedor pintu rumahnya dengan membawa sebuah ransel yang besar. Jaemin memaksa tinggal di rumah Kyung-eun karena bermimpi ayah Kyung-eun menitipkan Kyung-eun kepada dirinya. Keesokan harinya, Kyung-eun dan Jaemin pergi ke kantor kependudukan untuk membuat surat pernyataan kematian ayahnya. Usai dari sana, Jaemin berusaha mendekati Kyung-eun dengan menjahilinya. Namun, Kyung-eun tidak memberikan respon apapun. Bahkan meski Jaemin mengajak dirinya mempertemukannya dengan ibunya. Malamnya, Kyung-eun bertemu dengan sahabatnya yang sedang berjaga di tempat karaoke. Atas dasar saran dari sahabatnya yang memintanya harus hati-hati, ia pun menyelidiki ponsel Jaemin dan menyalin semua kontak dan informasi yang ada di HP Jaemin, yang mana banyak sekali wanita-wanita yang Jaemin hubungi. Hari selanjutnya, kala itu Jaemin sedang memasakkan Kyung-eun makanan. Namun, Kyung-eun merasa kesal karena Jaemin menyentuh barang-barang pribadinya. Sadar akan kesalahannya, Jaemin pun mengajak Kyung-eun berbicara sekaligus baikan. Dan di sini, Jaemin lagi-lagi membahas soal uang asuransi ayah Kyung-eun. Bermula dari ketidakpercayaan Kyung-eun pada Jaemin meskipun ia adalah pamannya, Jaemin pun menceritakan kedekatannya dengan keluarga Kyung-eun dulunya. Dulunya, Jaemin merupakan anggota boyband namun karena tak berhasil, ia pun bekerja sebagai koki di Shanghai dan tidak pernah lagi bertemu dengan ayah Kyung-eun. Keesokannya, Kyung-eun mengurus perwalian. Karena Kyung-eun masih di bawah umur dan belum bisa tinggal seorang diri, maka ia harus memiliki wali minimal keluarganya. Jika tidak, Kyung-eun harus tinggal di panti asuhan. Tak mau tinggal di panti asuhan, Kyung-eun pun memanggil Jaemin untuk didata sebagai walinya. Setelah dari sana, Jaemin pergi meninggalkan Kyung-eun begitu saja. Beberapa hari kemudian, pihak pos datang mengantar surat asuransi, yang mana ternyata Jaemin telah melarikan uang asuransi ayahnya. Mengetahui itu, Kyung-eun pun bergegas mencari Jaemin sambil menangis, dan berusaha menghubunginya, tapi tidak bisa. Bermodalkan foto KTP Jaemin yang sudah Kyung-eun ambil sebelumnya, Kyung-eun pun akhirnya menemukan sebuah toko yang sesuai dengan alamat Jaemin. Tapi sayangnya, Kyung-eun tidak menemukan Jaemin di sana, namun hanya melihat tasnya saja. Tak mau repot, Yongsik si pemilik toko pun segera mengusir Kyung-eun dari sana. Curiga Yongsik dan Jaemin saling mengenal, Kyung-eun pun memutuskan menunggu di luar toko. Dan yap, saat Yongsik pulang, Kyung-eun pun mendapati Yongsik bertemu dengan Jaemin. 그리고 걔를 왜 여기서 찾아? 빨리 나가. 나가. Dengan rasa marah, Kyung-eun pun langsung menghampiri Jaemin dan menendangnya. Karena ulah Kyung-eun, Jaemin pun dilarikan ke rumah sakit. Di sana, Kyung-eun menanyakan uang asuransi yang telah dipakai oleh Jaemin. Kyung-eun meminta semua uang itu dikembalikan saat itu juga. Namun Jaemin tidak dapat memberikan uang itu. 10만 원 정도 꺼줄 수 있어. Jaemin dan Kyung-eun bertemu dengan wanita yang diduga adalah pacar Jaemin. Wanita itu hanya dimanfaatkan uangnya saja oleh Jaemin. Sesuai dugaan, wanita itu pun memberi Jaemin uang. Namun, tiba-tiba seorang laki-laki datang menghajar dan ingin membunuh Jaemin karena telah membawa sejumlah uang miliknya. Untungnya Kyung-eun pandai berakting. Ia meneriaki Jaemin ayahnya sehingga Jaemin tidak jadi dibunuh oleh laki-laki tersebut. Saat di mobil, Kyung-eun yang mengetahui jika Jaemin adalah penipu ulung langsung mengancam akan membeberkan kepada seluruh wanita yang ada di kontak HP-nya jika Jaemin tak segera mengembalikan uangnya. Jaemin pun segera menunjukkan luka di perutnya dan menjelaskan bahwa ia menggunakan uang asuransi ayah Kyung-eun untuk melunasi hutangnya. Selama ini niatnya berada di sisi Kyung-eun tulus memang untuk merawat Kyung-eun. Ia pun berjanji akan segera membayar Kyung-eun setelah menyelesaikan misi besarnya. Misi besar Jaemin adalah menipu wanita-wanita kaya yang single. Ia mulai mencari target di klub hiking. Saat hiking itulah, ia mengincar seorang apoteker bernama Jung-hee.
Suami dan anaknya telah meninggal saat kecelakaan. Setelah hiking, tim ini minum-minum bersama. Karena tersinggung, Junhee pun pergi meninggalkan mereka semua. Namun tak sadar, ia meninggalkan sarung tangannya. Tak mau mangsanya lolos, Jaemin pun mencoba mengejar Junhee untuk berusaha mengembalikan sarung tangan miliknya, sekaligus mencoba mengambil hati Junhee. Di sini sepertinya Junhee mulai tergoda dengan Jaemin, namun ia masih cuek. Taktik Jaemin kali ini mengaku sebagai duda anak satu. Ya, Kyung-eun ia bawa dalam misi kali ini. 네, 사장님 안전하게 잘 좀 부탁드리겠습니다. Di rumah, Kyung-eun dihampiri pemilik rumah mereka menyampaikan bahwa uang sewa rumah telah naik. Kyung-eun pun semakin pusing karena kini ia tidak ada uang sama sekali. Keesokan paginya, Jaemin menghampiri toko obat milik Junhee. Ia lalu mengajak Junhee jalan keluar. Namun, Junhee tidak merespon dan malah memberikan obat pintar untuk Kyung-eun yang dikira adalah anak Jaemin. Sesampainya di rumah, Kyung-eun memarahi Jaemin karena menduga obat pintar pemberian Junhee dibeli oleh Jaemin. Kyung-eun tidak mau Jaemin buang-buang uang. Disinilah Jaemin mengajak Kyung-eun untuk bekerja sama mendapatkan hati Junhee karena ia sangat menyukai anak-anak. Awalnya Kyung-eun tidak setuju, namun ia malah tetap ikut bersama Jaemin untuk mendatangi Junhee dan menyapa Junhee untuk pertama kalinya. Esoknya, Jaemin dan Kyung-eun pun memulai aksi mereka, dan Jaemin yang mengetahui jika Junhee sedang menonton bioskop datang ke sana dan dengan sengaja menabrak Junhee. Junhee yang polos tentu langsung meminta maaf. Dengan cepat, Jaemin memasang perangkap dengan mengajaknya makan malam bersama mereka. Singkat cerita, Junhee dan Jaemin semakin dekat. Kali ini, mereka pergi minum kopi ke tepi danau dan jalan-jalan di sana. Lalu berakhir dengan makan malam romantis di sebuah kafe. Junhee akhirnya menjadi sedikit mabuk. Kali ini, mereka pulang diantar oleh supir. Dan saat menunggu sopir, Jaemin mencoba mencium Junhee. Namun, Junhee menolak dengan menarik rambut Jaemin. Pagi harinya, Jaemin yang sedang push up mendapati pesan dari Junhee untuk mengajak makan malam pada hari Jumat dan mengajak Kyung-eun turut serta. Hari yang ditunggu pun tiba. Jaemin dan Kyung-eun datang ke rumah Junhee. Kyung-eun membawakan sebuah bunga untuk Junhee. Kala itu, Junhee sedang memasak walaupun sebenarnya ia tidak bisa memasak. Dan akhirnya, Jaemin yang mengambil alih dapur dan memasakkan mereka iga sapi dan beberapa steak. Mereka berbincang-bincang tentang pembukaan kafe yang akan dibuat oleh Jaemin. Saat tengah asik makan, kakak ipar Junhee datang ke apartemen. Junhee kaget dan berusaha menutupi Jaemin dan Kyung-eun. Namun, Jaemin malah menyapa mereka. Di jalan saat mengantar Kyung-eun, Kyung-eun mengungkapkan ketidaksanggupannya terus berbohong dan menipu. Ia ingin menyudahi ini, tapi Jaemin malah semakin optimis. Setelah mengantar Kyung-eun, Jaemin kembali lagi ke apartemen Junhee untuk mengajaknya minum. Dan di sela perbincangan mereka, Jaemin yang terus mengajak Junhee berciuman ditolak hingga 3 kali. Mereka yang ingin bermesraan malam itu juga gagal karena kaki Junhee kram. Hari selanjutnya, mereka bertiga pergi ke rumah kakek Junhee yang sedang berulang tahun. Dan di sana, mereka begitu bersenang-senang. Para kakak ipar Junhee sangat senang dengan kedatangan Jaemin dan Kyung-eun. Di sini, Junhee dan Kyung-eun juga semakin dekat. Mereka mulai merasa nyaman satu sama lain. Sisi kosong sosok ibu yang dibutuhkan Kyung-eun ada pada Junhee. Begitupun rasa sakit kehilangan anak perempuan juga terobati dengan hadirnya Kyung-eun. Saat mabuk, Jaemin bernyanyi dan menyebut nama Kyung-eun. Hampir saja mereka ketahuan. Malam harinya, saat Jaemin sudah tidur, Junhee dan Kyung-eun yang tidak bisa tidur mulai mengobrol dan bermain truth or dare. Junhee mengatakan jika sebenarnya ia memiliki SIM dan bisa menyetir. Namun karena ia trauma atas meninggalnya anaknya, ia tidak menyetir lagi. Kyung-eun semakin merasa bersalah karena Jaemin hanya ingin mendapatkan uang Junhee, tidak dengan hatinya. Sementara Junhee dan Kyung-eun sendiri mulai saling merasa sayang. Di jalan saat akan pulang, Kyung-eun pun mengungkapkan rasa ibanya pada Junhee yang tertipu. Ia juga menanyakan kenapa Jaemin tidak menikahi Junhee saja, karena Kyung-eun menyayangi Junhee. Sayangnya selama ini Jaemin benar-benar tidak ada perasaan. Untuk menghibur Kyung-eun, Jaemin pun membawanya ke suatu tempat. Kyung-eun yang merasa kedinginan mengeluh kepada Jaemin, lalu Jaemin pun bergegas kembali ke mobil untuk mengambil sesuatu. Dan benar saja, ia mengambil sebuah selimut untuk Kyung-eun. Ya, walaupun ia seorang penipu, terlihat dari ketulusannya jika ia sangat menyayangi Kyung-eun. Dan setelah berjalan lama, mereka akhirnya sampai di puncak tertinggi dataran itu. Di sana terlihat lampu kota yang sangat indah. Di sini Jaemin mulai melawak dan menyebut sebuah mantra, dan lampu kota sebagian padam, membuat Kyung-eun yang tidak pernah tertawa jadi tertawa.
Jaemin juga memperlihatkan bintang cantik di langit yang membuat Kyung-eun teringat dengan ibunya. Jaemin pun mempraktekkan cara ibu Kyung-eun menggendong Kyung-eun yang saat itu baru lahir, yang membuat Kyung-eun seketika menjadi terharu. Pagi harinya, Young-sik datang ke sebuah kafe yang akan menjadi kafe Jaemin. Mereka banyak berbincang di sana. Ya, selama ini Jaemin menipu untuk mewujudkan mimpinya membuka kafe Jepang. Di sisi lain, ibu-ibu yang hacking kemarin berkumpul di apotek Jumhee dan salah satu dari mereka bercerita bahwa ia telah ditipu oleh salah seorang anggota hacking yang tak lain adalah rekan Jaemin sendiri. Mengetahui itu, Jumhee seketika tersadar, merasa kalau ia juga ditipu dan Jaemin pasti sengaja mendekatinya untuk mendapatkan uang. Malam harinya, Jumhee langsung mengajak Jaemin bertemu di rumahnya dan ia langsung mengatakan tentang firasatnya itu. Benar saja, semua terbukti karena Jaemin pun memakai nama samaran untuk mendekatinya. Lalu saat di toilet, Jaemin memuntahkan minuman yang diberikan Jumhee karena Jumhee memanipulasinya bahwa minuman itu beracun. Setelah itu, Jumhee melemparkan sejumlah uang kepada Jaemin. Jaemin seketika merasa panik dan langsung pergi dari sana. Sesampainya di rumah, ia bercerita kepada Kyung-eun misinya kali ini gagal. Dan Kyung-eun bukannya merasa kasihan malah mengatakan jika itu lebih baik. Jaemin yang merasa kesal menuduh jika Kyung-eun lah yang memberitahu semua kebenaran itu. Ia juga berkata jika Kyung-eun tidak pernah sekalipun memanggilnya paman. Kyung-eun yang mengetahui itu menjawab jika Jaemin memang bukanlah pamannya dan hanya mengambil uang ayahnya saja. Kyung-eun pun mengusir Jaemin dari sana. Keesokan harinya, Kyung-eun yang baru saja kembali dari supermarket bersama sahabatnya mendapati pihak dari pengadilan mendatanginya ingin memeriksa wali Kyung-eun atas kasus penipuannya. Yang tak lain tak bukan adalah Jaemin. Wanita itu pun berkata jika Jaemin tidak datang ke pengadilan minggu ini, maka ia akan dituntut secara kriminal dan bisa masuk penjara. Saat Kyung-eun memeriksa tas Jaemin, ia mendapati sebuah kaset dan menonton pamannya yang tengah latihan menari. Kyung-eun lalu mendatangi rumah Jumhee dan meminta maaf. Di sana, ia juga mengakui nama aslinya kepada Jumhee, meski hanya dari depan pintu. Dan ia juga menitipkan sebuah surat. Sekembalinya ke rumah, ia mengira pamannya telah kembali karena melihat lampu rumahnya hidup. Tapi ternyata ia salah. Keesokan harinya, Kyung-eun pun bersiap-siap pergi mencari Jaemin. Kali ini ia akan mencari Jaemin ke rumah teman boybandnya. Sesampainya di sana dengan bertanya kepada orang-orang, akhirnya ia pun menemukan Jaemin. Jaemin yang melihat Kyung-eun kala itu seketika sangat kaget. Mereka lalu berbicara dan Kyung-eun berkata jika Jaemin akan masuk penjara jika tidak menghadiri pengadilan. Jaemin lalu menawarkan apakah Kyung-eun ingin bertemu ibunya. Setelah jauh menempuh perjalanan, akhirnya mereka pun menemukan sebuah rumah yang katanya itu adalah rumah ibu Kyung-eun. Diam-diam, ternyata Jaemin berusaha meninggalkan Kyung-eun di sana. Jaemin melarikan diri dengan mobilnya dan sialnya mobilnya kehabisan bensin. Tak terduga, Kyung-eun mengejarnya dengan berjalan kaki. Kali ini ia mengatakan kepada Jaemin untuk tidak pergi ke Shanghai dan meninggalkannya sendirian lagi. Yap, dengan begitu, film pun tamat. Adulthood adalah film Korea Selatan yang bergenre drama komedi keluarga. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini disutradarai oleh Kim In-sun dan dibintangi Tae-gu, Lee Jae-in, dan Seo Jung-yeon. Film ini memberikan sentuhan tentang menjadi dewasa bagi kedua tokoh. Gadis 14 tahun yang baru saja ditinggal mati ayahnya dan paman yang seorang penipu. Mereka berdua akhirnya tinggal bersama dan tumbuh bersama. Tipikal film indie Korea dengan ton yang menghangatkan dan sedikit pahit. Yang pasti di sini kita bisa lihat akting Tae-gu yang komedik walaupun sebenarnya karakternya menyebalkan. Pesan moral dari film ini adalah kita tidak bisa menebak orang dari satu sudut pandang saja. Terkadang ada orang yang bentukannya jahat namun hatinya baik. Mungkin saja keadaanlah yang membuatnya bertindak menipu orang lain. Seperti film ini, walaupun Jaemin seorang penipu, tapi dia adalah sosok paman yang menyayangi Kyung-eun. Dan ia memiliki alasan di balik kejahatan yang ia lakukan. Sinematografi pada film ini sudah lebih baik dengan setting latar kota yang menyenangkan. Di balik itu, peran tokoh utama membuat kita sedikit masuk dalam situasi dengan karakter Kyung-eun yang dingin dan Jaemin yang humor dapat menyatukan keduanya menjadi sebuah keluarga. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Adulthood 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast.
감사합니다. Bye-bye.